Oke, sepertinya sudah terlihat. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Adinda Zahra Hidayat dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas menggunakan metode Lilliefors, C kuadrat, uji Fisher, dan juga uji Bartlett atau homogenitas. Dan bagaimana cara melakukannya di Excel. Video ini bertujuan untuk membantu kalian memahami apa itu uji normalitas dan homogenitas serta bagaimana cara mengaplikasikannya secara praktis menggunakan Excel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang uji normalitas dan juga homogenitas. Jadi, uji normalitas adalah langkah penting dalam analisis data untuk memastikan apakah data terdistribusi secara normal. Ini berfungsi menggambarkan keadaan sampel, terutama dalam penelitian pendidikan yang melibatkan kemampuan, kebiasaan, keterampilan, ataupun kepandaian subjek. Normalitas penting untuk menentukan uji statistik yang tepat. Analisis ini dapat dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel, seperti ini. Kemudian homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk melihat apakah variansi data dari beberapa kelompok itu sama atau tidak. Nah, di sini saya sudah punya datanya teman-teman. Di sini seperti yang kalian bisa lihat. Di zoom dulu sebentar. Oh my God. Nah, di sini saya sudah punya pemusatan data berserta datanya. Ada rata-rata, kemudian ada median, dan juga ada modus. Sedikit informasi teman-teman, untuk mengingat kembali, untuk rumus rata-rata ini, kalian bisa gunakan rumus sama dengan average. Kemudian untuk median, ini bisa dengan cara sama dengan median, diketik median. Kemudian modus, untuk modus ini rumusnya adalah sama dengan mode, M-O-M-O-D-E-D, mode. Kemudian di bawah sini ada dispersi data. Nah, di sini juga sudah ada nilainya. Untuk simpangan baku ini kita bisa gunakan rumus STDEF atau kalau dieja S T D E V STDEF. Jadi sama dengan STDEF, kemudian nanti dicari rumusnya. Kemudian ada signifikansi atau alfa. Nah, ini signifikansi atau alfa yang digunakan dalam data saya kali ini adalah 0,05. Kemudian jumlah siswa saya dalam data ini berjumlah 29 siswa. Di sini juga sudah terdapat variannya ya teman-teman. Kalau untuk mencari varian ini biasanya kalian bisa menggunakan sama dengan var. Var itu VAR ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel normalitas uji Lilliefors. Yang kalian butuhkan di sini ada kolom untuk nilai, FI, kemudian FKUM, jumlah kumulatif data, kemudian ada Z atau ZI, kemudian ada luas ZI, ada SZI atau proporsi ya teman-teman ini. Kemudian juga ada luas ZI dikurangi SZI. Nah, di sini juga saya sudah melampirkan ada catatan rumus ya supaya teman-teman juga lebih mudah untuk melihatnya. Ada rumus banyak, di sini ada FKUM, Z, luas ZI, dan lain sebagainya. Baik, kita akan mulai dengan menghitung nilai Z ya teman-teman. Pertama-tama kita akan menghitung nilai Z,
Jadi di sini nilai Z ini bisa kita lihat rumusnya adalah dalam kurung X atau nilai dikurangi rata-rata kemudian dibagi S. S ini adalah simpangan baku ya. Sama dengan kita ketik buka kurung X. X itu ini. Kemudian dikurangi rata-rata. Rata-rata kita ini ya teman-teman. Nah, setelah itu tutup kurung dibagi dengan S. S itu adalah simpangan baku. Nah, ini udah keluar nih nilainya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita harus kunci. Kunci itu apa? Jadi supaya kalau misalkan kita tarik, ini nilai ini kita tarik sampai bawah sini, itu nilainya itu supaya tidak berubah. Karena kalau misalkan datanya banyak kan capek ya teman-teman masukin satu-satu. Nah, ini bisa dengan cara ditarik. Tetapi syaratnya harus dikunci. Yang dikunci ini adalah di bagian yang merah ini. Merah ini adalah rata-rata, kemudian yang ungu ini adalah simpangan baku. Kita kuncinya ini menggunakan dolar. Dolar nih teman-teman. Dikuncinya pada bagian depan dan belakang hurufnya. Dua-duanya ya. Enter. Nah, dolar ini nggak merubah hasilnya, cuman dia itu berfungsi untuk mengunci teman-teman. Selanjutnya di sebelah kanan ada luas ZI. Seperti yang bisa kita lihat, untuk luas ZI di sini menggunakan rumus norms this. Norms this, yang ada S-nya teman-teman ya, norms this. Sama dengan NOM, nih yang ada S-nya, norms this. Kemudian nilai Z itu yang ini teman-teman. Nah, habis itu tutup kurung, enter. Nah, kalau udah yang ini kita tarik sampai bawah, udah keluar nilainya, kemudian yang sebelahnya teman-teman. Oke, selanjutnya di tabel sebelah kanannya ada SZI atau proporsi. Proporsi itu maaf, rumusnya F kum dibagi dengan N. N itu apa? N itu adalah jumlah siswa. F kum sama dengan F kum. F kumnya mana? Ini dibagi dengan N, jumlah siswa. Enter. Nah, untuk SZI atau proporsi ini kita juga sama, kita harus kunci. Kalau nggak dikunci nanti dia nilainya akan berubah setelah ditarik, teman-teman. Biasanya berubah atau enggak itu invalid, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini tinggal ditarik. Selesai. Selanjutnya ke tabel berikutnya. Untuk luas ZI dikurangin SZI atau proporsi, rumusnya luas ZI berarti sama dengan kita klik aja ya teman-teman. Luas SZI kan yang ini teman-teman. Kemudian dikurangi SZI atau proporsi. Tinggal di enter. Nah, sudah keluar nilainya. eh kita perkecil dulu aja kali ya. Oh, kalau untuk luas ZI ini kita menggunakan rumus ya teman-teman. Sorry nih lupa. Kalau untuk luas ZI dikurangi SZI itu kita pakai rumus dulu baru kita masukkan si datanya sama dengan absolute atau ABS. Oke. Setelah itu kita baru klik luas ZI. Luas ZI itu ini dikurangi luas SZI. Kita tutup kurung, enter. Nah, ini udah keluar nih nilainya. Tinggal ditarik.
Oke, sudah keluar ya teman-teman nilainya. Nah, kemudian nanti di bawah sini teman-teman bisa buat L hitung, L tabel, dan juga kesimpulan. Berhubung di sini saya sudah punya tabelnya, jadi kita langsung kerjain aja ya teman-teman. Untuk di sini L hitung. L hitung nih di sebelah kiri di catatan rumus. Rumusnya itu adalah X sama dengan max. Kita ketik sama dengan MAX. Nah, di sini nanti keluar, kemudian tinggal kita blok dari atas sampai terakhir nih di bawah sini, tutup kurung, lalu enter. Nah, nilainya udah keluar ya, teman-teman. Selanjutnya L tabel. Untuk di L tabel ini kita membutuhkan tabel L atau nih di sebelah kanan ini ada referensi tabel L. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di catatan rumusnya itu adalah LA dikurangi N dikurangi 1. Jadi kita cari dulu nih A-nya ini berapa. Yang kita pakai ini signifikansi atau si alfanya di sini 0,05 ya teman-teman. Nih di sini kita bisa cari ini 0,01. Kemudian ini 0,05. Nah, ini kita kan pakai di sini signifikansinya 0,05. Berarti yang ini teman-teman. Kemudian N-nya dikurangi 1. N itu tadi apa teman-teman? Jumlah siswa. Jumlah siswa kita di sini ada 29, berarti dikurangi 1, 28. Nah, untuk NA-nya kalian bisa cari menurun ke bawah, signifikansi alfanya ke samping ya, teman-teman. Untuk N atau jumlah siswanya ada 28 di sini ya, teman-teman. Kita tandain ada di sini. Kemudian untuk 0,5 kita cari ke bawah sampai dengan 28. Nih, kita tarik ini ya, 0,05. Berarti nilainya ini adalah 0,1641. Langsung aja kita ketik di sini, guys. 0,1641. Nih, kita cek 28, kemudian signifikansinya 0,05. 0,1641. Kesimpulan. Kesimpulannya sudah ditaruh di sini nih di notes. Jadi kalau misalkan L hitung itu yang ini lebih kecil dari L tabel, berarti datanya ini berdistribusi secara normal. Tapi kalau misalkan dia tidak berdistribusi secara normal, berarti L hitungnya lebih besar daripada L tabel. Kita masukin sama dengan setiap kesimpulan itu pakai if L hitung lebih kecil dari L tabel, kemudian kita pakai titik koma, nih seperti di sini teman-teman. Tanda petik, kita ketik ya, berdistribusi normal. Kemudian setelah ini kita masukin tanda kutip, titik koma, tanda kutip lagi. Tanda kutip, titik koma, tanda kutip. Kemudian tidak berdistribusi normal. Oke, tutup kurung. Enter. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, langsung auto. Jadi hasilnya ini adalah berdistribusi normal datanya. Oke, teman-teman, untuk uji Lily Force udah selesai. Kita akan pindah ke C kuadrat. Nah, untuk C kuadrat di sini, saya juga sudah punya nilai rata-rata. Kemudian signifikansi atau alfanya ini masih sama, 0,5. Jumlah kelas yang saya punya di sini ada 6. Simpangan bakunya nilainya juga sudah ada. Nah, di sini juga sama, ada catatan rumusnya sudah saya sematkan, saya lampirkan, maksudnya maaf. Kemudian, kita pindah ke tabel normalitas C kuadrat.
Yang kita butuhkan di sini ada panjang interval, UBK, UAK, ada FI, kemudian ada batas kelas, bawah dan atas, ada Z, bawah dan atas, ada tabel Z, bawah dan atas, ada PI atau proporsi. Kemudian ada EI atau nilai harapan. Di sampingnya ada Chi kuadrat. Nah, di sini teman-teman kalau perhatikan di sini juga ada jumlah. Di sini jumlah ini adalah jumlah siswa ya, teman-teman. Jadi jumlah siswa untuk tabel kelompok ini atau tabel si kuadrat ini ada 41 siswa. Oke, kita langsung aja cari nilai dari kolom pertama. Baik, untuk kolom Z bagian bawah, rumusnya adalah XI dikurangi rata-rata dibagi S. XI di sini adalah bawah atau atas batas kelas. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan yang lagi kita kerjakan ini Z bagian bawah, berarti XI kita adalah batas kelas bagian bawah juga. Nah, kalau kita lagi mengerjakan Z bagian atas nih, berarti XI kita adalah batas kelas yang bagian atas. Itu teman-teman. Langsung aja kita masukin rumusnya sama dengan buka kurung XI. XI kita karena ini lagi bawah, berarti batas kelas bawah dikurangi rata-rata. Rata-rata kita ada di sini. Diklik aja langsung. Kemudian ditutup kurung, dibagi dengan S. S atau simpangan baku. Enter. Nah, ini udah keluar nilainya teman-teman. Jangan lupa untuk dikunci. Kalau kita mau ditarik, kita kunci pakai dolar. Yang rata-rata dan simpangan bakunya ya, teman-teman. Oke. Setelah kayak gini, kita bisa langsung tarik. Tapi mau tarik nanti juga nggak apa-apa, teman-teman. Kita beralih ke Z bagian atas dulu sama rumusnya. Buka kurung, XI. Z bagian atas berarti batas kelas bagian atas XI-nya. Dikurangi rata-rata sama ditutup kurung, dibagi dengan S. Simpangan baku. Bisa kita kunci juga sama kayak sebelumnya ya teman-teman. Rata-rata dan simpangan bakunya dikunci. Kita enter, oke. Nah, kalau udah seperti ini, bisa langsung kita tarik saja. Nih, yang Z bagian bawah dulu. Sampai sini aja, teman-teman. Kemudian yang bagian atasnya. Nah, mudah kan, teman-teman? Selanjutnya, kita akan mengerjakan tabel Z. Tabel Z, di sini rumusnya norms this. Kemudian kita klik nanti nilai Z-nya. Sama dengan kita ketik norms this yang pakai S. Kita klik. Karena ini tabel Z bagian bawah, sama kita klik nilai Z-nya yang bagian bawah juga. Kita tutup, lalu enter. Untuk yang bagian atas, sama. Sama dengan norms this. Norms this. Kemudian kita klik Z-nya, karena ini bagian atas, berarti yang bagian atas. Tutup kurung, enter. Kalau sudah, ini bisa langsung kita tarik saja. Kurang satu. Oke. Kemudian sebelahnya, yang bagian atas, kita tarik. Nah, selesai ya, teman-teman. Kita beralih ke kolom proporsi atau PI. Di sini di catatan rumus nilai rumus untuk PI atau proporsi yaitu
Nilai mutlak dari tabel Z bawah dikurangi atas. Jadi maksudnya itu kita pakai rumus ABS atau absolute. Nah, kemudian di sini perintahnya tabel Z bawah dikurangi atas. Tabel Z bawah berarti yang ini dikurangi tabel Z bagian atas. Tutup. Kemudian kita enter. Nah, udah keluar teman-teman. Langsung saja kita tarik. Oke, selesai. Kemudian di sini ada selanjutnya EI atau nilai harapan. Di sini kita gunakan rumus proporsi dikalikan jumlah seluruh siswa. Nih, teman-teman, jumlah seluruh siswa kita di sini. Proporsi kita yang ini PI ya tadi, teman-teman. PI atau proporsi. Sama dengan proporsi, berarti kita klik dikali. Dikali itu pakai bintang ya, kayak bintang 1, 2, 3, terus kemudian dikali dengan jumlah seluruh siswa ini, teman-teman. Enter. Nah, kalau udah seperti ini, kita kunci. Sebelum ditarik itu dikunci, teman-teman. Supaya nilainya nggak berubah. Jadi di bagian jumlah siswanya kita kunci menggunakan dolar yang bagian sini. Oke, setelah ini baru kita tarik ya. Nah, sudah muncul teman-teman. Selanjutnya yang terakhir di sini tabelnya ada C kuadrat. C kuadrat rumusnya di sini sudah ada teman-teman. FI dikurangi EI di pangkat 2 dibagi EI lagi. Sama dengan, kita pelan-pelan saja ya. Buka kurung FI. FI itu yang ini ya teman-teman. Dikurangi EI. EI itu ini EI atau nilai harapan. Kemudian ditutup. Pangkat 2. Untuk pangkat 2 yang ini logonya teman-teman. 2 kemudian dibagi dengan EI. Kita klik lagi. Nah, kalau udah sesuai dengan rumusnya, kita enter. Nah, ini sudah keluar, langsung saja kita tarik. Oke, udah keluar ya teman-teman nilainya. Di sini C kuadratnya nilainya sudah keluar. Nah, selanjutnya, ya, ini terlalu lebar teman-teman. Nah, udah gini. Oke, setelah ini kalian bisa buat dulu untuk Cihitungnya ya, untuk Cihitung, kemudian Citabel, kemudian kesimpulan. Karena berhubung di sini sudah ada ya datanya. Datanya tabelnya maksudnya teman-teman. Langsung aja kita hitung. Pertama-tama Cihitungnya dulu. Untuk untuk Cihitung kita bisa gunakan rumus SUM sama dengan SUM. Nih, SUM yang ini teman-teman. Cihitung itu nilai rumusnya SUM. Kemudian kita blok atau kita tarik ya, bahasanya itu sebenarnya kita tutup kurung, kita enter. Nah, udah keluar nih teman-teman nilainya. Selanjutnya ada Citabel. Untuk Citabel sendiri di sini kita bisa lihat di catatan rumus nilai rumusnya ini menggunakan CINV. Kita zoom dulu sebentar teman-teman untuk melihat rumusnya. CINV, oke. Nah, langsung aja kita masukin ya teman-teman.
sama dengan ketik C in V. Ini yang ini teman-teman. Nah, di sini perintahnya kita disuruh masukin probability, kemudian ada degree of freedom-nya. Jadi, kita kan di sini di data ini menggunakan signifikansi atau alfa 0,05 ya, teman-teman. Nih, di sebelah sini 0,05. Jadi, langsung aja kita klik. Nggak usah kita ketik, kita klik. Kemudian, titik koma, degree of freedom. Degree of freedom kita, nih, kalau degree of freedom, itu jumlah kelas dikurangi satu. Jadi jumlah kelas di data ini itu kan ada 6 ya teman-teman. Berarti dikurangi satu. Berarti berapa? 5. Tinggal langsung kita ketik 5. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, udah keluar nih teman-teman nilainya. Kalau udah seperti ini, kita cari kesimpulannya. Sama seperti sebelumnya, rumusnya adalah if. If apa? If Cihitung lebih kecil dari Citabel, titik koma, tergantung teman-teman, ada yang titik koma, ada yang dua titik ya, titik dua gitu. Kemudian tanda petik, kita ketik lagi berdistribusi normal, kemudian tanda petik, koma, tanda petik, tidak berdistribusi normal. Tanda petik, kemudian tutup kurung. Enter. Nah, di sini datanya tidak berdistribusi normal ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini nilai Cihitungnya lebih besar, bukan lebih kecil, teman-teman, dari tabelnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung lanjut. Karena di sini Cikuadrat sudah selesai ya, teman-teman. Kita lanjut ke uji Fisher. Di sini uji Fisher, di tabelnya yang kita butuhkan, teman-teman, itu ada varian atau S42, kemudian ada jumlah siswa, DK atau degree of freedom, Fisher hitung, Fisher tabel, juga kesimpulan. Di sini ada dua data kelompok, kelompok satu, kelompok dua ya. Saya juga sudah lampirkan catatan rumus di sini supaya lebih mudah terlihat ataupun terbaca oleh teman-teman. Oke, kita mulai aja teman-teman. Pertama-tama kita mulai dari varian kelompok satu. Tadi di sini kita sudah, oh ya, for your information guys, kelompok satu itu dari uji Lily Force, kelompok dua ini C kuadrat tadi ya teman-teman. Jadi varian dari kelompok satu di sini, nah ini adalah 131,567. Kita langsung copy, kita masuk ke uji Fisher lagi, sheet uji Fisher, kemudian kita masukin, caranya pakai paste value 123 yang ini ya teman-teman. Nah, nilainya masuk. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke kelompok 2. Variannya adalah ini 249, sama kita copy, kemudian kita paste values pakai yang ini 123. Nah, kalau udah kita taruh di sini jumlah siswa. Jumlah siswa dari kelompok satu tadi berapa, teman-teman? Ada 29. Kita ketik aja ya 29. 29. Kelompok 2 tadi jumlah siswanya ada 41 ya, teman-teman.
Nah, degree of freedom atau DK atau DF. Ini tadi rumusnya itu jumlah siswa dikurangi satu. Jumlah siswanya di atasnya. Berarti sama dengan ini boleh diketik langsung 28 atau pakai rumus. Sama dengan ini atasnya dikurangi satu. Ini bebas ya teman-teman. Sama dengan 41. Atasnya dikurangi satu. Atau bisa langsung kalian ketik 40. Nah, udah selesai. Kemudian kita lanjut ke tabel Fisher hitung. Fisher hitung ini rumusnya adalah varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. As you can see guys, di sini varian terbesar ini kalian pasti udah tahu ya di mana. Kelompok satu apa kelompok dua? Yang pasti ini kelompok dua lebih besar. Jadinya rumusnya sama dengan varian terbesar yang ini kita klik dibagi dengan varian terkecil yang ini teman-teman. Langsung aja kita enter. Nah, udah keluar hasilnya. Kemudian Fisher table. Fisher table ini rumusnya aduh, FINV, kemudian signifikansi, DF kelompok 2 DF kelompok satu. Kita langsung ketik aja sama dengan FINV. Nih, teman-teman yang ini udah keluar ya. Kemudian signifikansi, tadi signifikansinya berapa teman-teman? 0,05. Oh, 0,05. Degree of freedom kelompok 2 yang mana teman-teman ini? Kemudian titik koma lagi. Degree of freedom kelompok satu. Ini teman-teman. Habis itu baru tutup kurung. Enter. Nah, di sini Fisher table-nya juga sudah ada. Lanjut. Di bawahnya kita isi kesimpulan. Di sini kesimpulannya Fisher hitung lebih kecil dari Fisher table berarti homogen ya, teman-teman. Sama dengan if Fisher hitung lebih kecil dari Fisher tabel, titik koma, homogen, tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak homogen. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih tanda petik lagi. Kemudian kita kasih tutup kurung. Ini kita tambahin ini aja teman-teman, data homogen, data tidak homogen. Oke, enter. Nah, di sini menunjukkan kalau data kita ini tidak homogen. Ini artinya variansi antar kelompok ini berbeda sehingga analisis parametrik seperti ANOVA tidak dapat digunakan. Sebaiknya gunakan uji statistik yang sesuai untuk data non homogen ya teman-teman. Karena ini Fisher hitungnya lebih besar daripada Fisher table. Selanjutnya ini uji Fisher sudah selesai. Kita lanjut ke uji Bartlett ya teman-teman. Aduh. Nah, ini dia uji Bartlett hijau-hijau. Kita zoom. Di sini juga sama seperti sebelum-sebelumnya, saya sematkan catatan rumus di samping. Kemudian ada varian gabungan, B atau Bartlett, hitung, cheatable, dan juga kesimpulan. Kita beralih ke tabelnya.
Untuk uji Barlet di sini kalian membutuhkan varian atau S pangkat 2, jumlah, DK atau DF. Tadi ini apa teman-teman? Degree of freedom. Nah, kemudian di sini kita butuh tabel bantuan, ada kelompok, kelompok 1, 2, 3, jumlah, dan lain sebagainya. Ini bisa langsung dilihat aja teman-teman. Kalau kalian bingung kenapa di sini tiba-tiba ada satu kelompok lagi ya teman-teman. Seperti kelompok 3 ini. Nah, di sini uji barat ini eh, minimal menggunakan 3 data teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan data bantuan yaitu data latihan saya selama perkuliahan ya. Di sini sudah saya masukkan ke dalam sheet 5. Nih, ini nilai apa namanya data bantuan saya ya, teman-teman. Langsung aja kita masuk ke tabel pertama. Varian dari kelompok 1. Sebelumnya kita di sini di uji Fisher udah mencari ya, teman-teman. Langsung aja kita salin. Boleh dari sini, boleh dari yang tabel sininya Lily Force-nya, teman-teman. Kita copy, kemudian kita masukkan sama pakai paste values 1, 2, 3. Selanjutnya ada varian dari kelompok 2 yang ini, teman-teman. Langsung saja kita paste value 1, 2, 3. Nah, untuk kelompok 3 ini kan dari data latihan pribadi saya, langsung aja. Nah, di sini juga sudah pernah dicari variannya, ini teman-teman. Langsung kita salin, kemudian kita paste values 1, 2, 3. Selesai. Oke, kemudian jumlah. Di sini jumlah siswanya ya, teman-teman. Untuk jumlahnya, tadi kelompok 1 ada 29. Kelompok 2 ada 41. 29 dan juga 41 ya, tadi kelompok 2 nih di sini, teman-teman. Oke, kemudian untuk kelompok 3 jumlah siswanya itu ada ini, teman-teman, ada 28. Kita ketik 28. DK atau DF, Degree of Freedom. Degree of Freedom rumusnya jumlah siswa dikurangi 1. Jumlah siswa dikurangi 1. Sama dengan, bisa langsung tulis atau enggak, kita pakai rumus kayak gini. Dikurangi 1. Enter. Kemudian sebelahnya, 41 dikurangi 1. Kemudian kelompok 3 sama dengan ini dikurangi 1 berarti 27. Selesai, kemudian kita beralih ke tabel bantuan. Kita kerjakan dulu DK-nya. Untuk DK, di sini sudah ada ya, teman-teman. DK dari kelompok 1 tadi berapa? 28. 28. Kemudian kelompok 2 ada 40. Kemudian eh, kelompok 3 ada 27. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman, ini bisa langsung ke sebelahnya.
Sebentar teman-teman. Di sini kan kita sudah dapat DK atau DF-nya. DF tadi kan degree of freedom ya. Kemudian di sini ada S pangkat 2 atau varian. Nih. Nah, udah selesai kan di sini sudah dapat nih ya. Di tabel uji barat kan tadi sudah dapat apa namanya? Varian atau S pangkat 2-nya. Jadi kita langsung masukin aja teman-teman. Nah, di sini kita masukin variannya untuk kelompok satu itu kita salin aja teman-teman. Kita taruh paste value sama kelompok 2-nya juga. eh kita sebentar paste value 1, 2, 3 kemudian terakhir kelompok 3. Untuk kelompok 3 kita sama salin. Aduh, aduh. CTRL CTRL C copy kemudian kita klik di sini. Habis sudah diklik, kita paste values. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman. Kemudian kita akan hitung dulu nih, teman-teman. Tadi di sini belum dihitung ya, si jumlahnya. Kita kasih warna dulu. Untuk jumlahnya, kita bisa pakai rumus sum. Sum. Kemudian DK-nya ini kita, apa namanya, kita blok. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya udah keluar, teman-teman. 95. Selanjutnya kita beralih ke sebelahnya. Untuk ini di sini rumusnya kita pakai LOG. Di sini ada nih LOG ya pilihannya. LOG S pangkat 2-nya ini variannya ini. Yang di sampingnya teman-teman. Kemudian tutup kurung, kita enter. Oke, nilainya sudah keluar teman-teman. Sekarang yang bawahnya sama dengan LOG, kita klik juga, kita tutup, enter. Sekarang yang paling bawah sama dengan LOG, klik kemudian ditutup. Kemudian di enter. Nah, udah dapat semua nih. Kemudian kita ke sebelahnya. Di sini ada DK dikalikan S pangkat 2 atau varian. Rumusnya, kita pelan-pelan aja teman-teman. Sama dengan DK. DK-nya ini dikalikan pakai bintang S pangkat 2 atau varian. Yang ini teman-teman. Kelihatan ya. Kemudian kita tutup langsung enter aja. Oke, kemudian sama ya. Tadi DK dikali S pangkat 2 atau varian. Sama dengan DK dikali S pangkat 2 atau varian. Enter. Kalau udah sama ya guys, teman-teman. Kita cari jumlahnya itu menggunakan sum.
Yang ini. Jumlah di bawah sini ini kita cari menggunakan sum. Sama dengan SUM. Sum doang ya, bukan sum if. Kita blok dari atas sampai terakhir. Tutup kurung. Enter. Enter. Nah, ini udah keluar teman-teman nilainya. Ini udah selesai. Kita selanjutnya akan ke tabel sebelahnya, kolom sebelahnya. Di sini ada DK dikali log apa ini? Log S pangkat 2. Rumusnya kita sama dengan DK. DK-nya yang ini teman-teman dikali log pangkat 2 yang ini ya teman-teman. Yang ini kita tuh klik log pangkat S pangkat 2 atau varian. Kita enter. Sama yang DK dikalikan log S pangkat 2 enter sama dengan ini dikalikan log enter. Ini udah semua, tinggal jumlahnya kita sama pakai sum. SUM. Kemudian di blok dari atas sampai terakhir, tutup kurung, enter. Udah ada hasilnya. Sekarang kita lanjut ke tabel varian gabungan, Barlet, Cihitung, dan juga Citabel. Sebelum ke kesimpulan. Di sini varian gabungannya ada di sini rumus teman-teman di catatan rumus. Jumlah deka kali varian dibagi jumlah deka. Sama dengan, langsung aja kita isi jumlah deka dikali varian. Ini teman-teman, deka dikali varian tuh ini. Jumlah-jumlahnya berarti yang paling bawah deka dibagi ya, dibagi, ini dibagi tulisannya. Jumlah deka itu yang ini. Kita enter. Udah keluar hasilnya, kemudian lanjut kita ke bawahnya. Bawahnya ini untuk Barlet rumusnya pakai LOG, kemudian dalam kurung varian gabungan dikalikan jumlah deka. Sama dengan LOG. LOG, kemudian buka kurung, varian gabungan. Varian gabungan berarti yang ini teman-teman, atasnya. Kemudian tutup kurung, dikali dengan tadi di sini jumlah deka. Jumlah dekanya ini teman-teman. Kita enter. Nah, ini udah keluar hasilnya. Sekarang kita hitung hitungnya. Rumusnya ln 10 dikali b dikurangi jumlah deka dikali log varian. Sama dengan, kita mulai pakai sama dengan dulu. Kemudian ln, ketik aja ln. Ini di sini bisa dicari ln. Ln nih teman-teman. Ln untuk numbernya itu kita pakai 10. Kemudian dikali B atau Barlet ya. Barlet, kita buka kurung. Barlet dikurangi jumlah deka kali log varian. Deka dikali log varian berarti yang sebelah sini. Nih, jumlahnya berarti yang paling bawah. Tutup kurung, enter. Oke, selesai. Terakhir, cheatable. Rumusnya sama dengan C in V alpha titik koma k kurang 1, alfanya adalah 0,5. Oke, sama dengan start with sama dengan kita masukin C in V, diketik C in V, diketik
Probability, probability-nya, signifikansi atau alfanya itu tadi 0,05 diketik 0,05. Kemudian K satunya adalah jumlah kelompok dikurangi satu. Karena kita ada 3 kelompok, berarti dikurangi satu berarti 2. Titik koma, kita ketik 2. Tutup kurung, enter. Nah, ini udah ada hasilnya. Terakhir kita tinggal ke kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya Cihitung lebih kecil dari Citabel berarti homogen. Kita langsung isi. Sama dengan if kita klik Cihitung lebih kecil dari Citabel, kemudian titik koma, kemudian tanda petik data homogen, tanda petik titik koma tanda petik data tidak tidak homogen. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kasih tanda petik, kemudian tutup kurung. Seperti ini, teman-teman. Jelas ya? Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini menunjukkan datanya yang saya punya ini tidak homogen ya, teman-teman. Hasil uji menunjukkan data kita tidak homogen. Ini artinya berarti variansi antar kelompok itu berbeda, sehingga analisis parametrik seperti ANOVA tidak dapat digunakan. Sebaiknya gunakan uji statistik yang sesuai untuk data non-homogen. Ini karena Cihitungnya lebih besar dari Citabel, teman-teman, seperti yang bisa dilihat. Cihitung sama Citabelnya Cihitungnya lebih besar maksudnya. Nah, ini kita coba lihat kembali, dicek. Ini relief force-nya sudah, Ci kuadratnya sudah, uji Fisher, kemudian uji Bartlett. Oke, udah semua teman-teman. Sudah selesai. I think that's all from me. Thank you very much for watching this video, or thank you for listening. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.